Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kami di sini ingin membuat tugas mengenai podcast nih tentang pertemanan. Nah, jadi temanya ini adalah tentang pertemanan itu selalu harus dipertahankan atau dilepaskan. Oke, nanti kita bahas ya mengenai pertemanan ini. Selamat datang di podcast kami. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas nih tentang tema yang mengenai pertemanan tadi, harus dipertahankan atau dilepaskan. Nah, tema ini kan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, jadi mengenai pertemanan ini, setiap orang kan pasti ada temannya ya, walaupun mungkin nggak terlalu dekat atau gimana gitu. Orang introvert juga pasti ada lah teman gitu, entah itu dia sahabat dekatnya atau kayak mana gitu. Mari kita bahas mengenai pertemanan ini. Oke, apa kabar kalian semua? Baik. Nah, senang bisa berjumpa kalian, semoga sehat selalu. Oke, mari kita berbagi cerita nih mengenai podcast pertemanan ini. Pertama yang mau dibahas apa dulu? Yang dibahas ini yang pertama itu arti pertemanan nih. Menurut kalian itu arti pertemanan itu kayak gimana sih? Siapa dulu nih? Mau aku dulu? Boleh sih. Kalau menurut aku arti pertemanan itu kayak bisa saling support, mendukung. Kalau cerita itu selalu dengerin, kasih masukan, pokoknya nemenin di setiap suka maupun dukanya kayak gitu. Oke, kalau dengan Jihan gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, teman itu bukan hanya hadir saat kita lagi bahagia, tetapi juga hadir saat kita lagi kayak keadaan kesulitan gitu kan. Dan kehadiran mereka juga tuh bisa memberikan dukungan emosional yang penting gitu. Oke, menarik sekali ya. Menurut Salsa? Iya, menurut Pertemanan itu gimana ya? Menurut aku sih pertemanan itu ya hampir sama dengan kalian jawabannya. Ya dia menjadi support system kita, entah itu lagi ada masalah atau pokoknya ada di setiap saat lah. Nggak di setiap saat sih, nggak saat kita butuh aja. Pokoknya mereka selalu hadir gitu kan. Jangan pas kita lagi butuh mereka nggak ada gitu. Menurutku sih gitu. Oke, masih di arti teman kan yang sebenarnya ya. Nah, menurut kalian tuh bedanya teman, sahabat dan teman dekat itu gimana? Aku dulu. Oke, boleh. Kalau teman itu kita kayak kenal baru nih, kenal orang baru di tempat baru, kenal kayak tahu namanya masing-masing satu sama lain, dia tinggalnya di mana, terus kayak ya beraturan sosmed, dan juga kayak ketemunya itu cuma di saat itu aja, nggak kayak terus-terusan ketemu. Kayak kalau sahabat itu lebih kayak kita sharing semua masalah, cerita, suka, duka, pokoknya semuanya tuh sharing. Kalau sahabat itu sharing, bisa saling support, bisa saling dukung, bisa saling membantu satu sama lain. Dan juga kalau sahabat itu pokoknya lebih kayak bisa dibilang tuh kayak keluarga. Makanya banyak kan orang-orang di luar sana itu kalau bilang dia ini udah kayak keluarga banget, dan bisa masuk kayak dari keluarga pun udah banyak yang dari keluarga pun dia udah deket sama keluarga kita. Jadi kayak kalau sahabat itu lebih intimate banget. Tapi kalau teman itu cuma kayak sekedar formalitas saja, biar kita juga kenal, biar kita juga kenal orang lain, nggak cuma sahabat kita dan juga keluarga kita kayak gitu. Oke. Lalu kalau untuk
lihat gimana sih bedanya teman, sahabat atau teman dekat gitu. Bedanya apa? Ada bisa bedain nggak? Kalau menurut aku sendiri sih teman-teman itu ya kayak kita tuh apa ya, kayak di lingkungan pertemanan itu kan bisa mempengaruhi kita itu dari cara kita berpikir kan, terus kebiasaan, bahkan keputusan yang terkadang kita ambil itu bisa dipengaruhi oleh teman kita tadi. Terus lagi itu bisa juga kalau teman itu kan orang yang pertama kali kita kenal pada saat itu, misalkan kita nih mau jadi mahasiswa baru kan, nah biasanya kan itu kan kita kan ketemu dengan teman yang baru kenal kita pada saat hari itu, nah gitu sih. Nah terus kalau untuk sahabat itu kayaknya masih sama kayak dibilang Sabika tadi kan. Kalau sahabat itu kayak kita itu kenal itu udah dari lama gitu. Kadang dari kecil kadang dari kecil, Udah dari lama, terus ngerasa udah kayak saudara sendiri. Semuanya bareng. Ya pokoknya apa benar yang dibilang oleh sama Sabika. Kalau sahabat itu kenal itu udah dari lama gitu kan, udah dari pada saat kita udah dari kecil gitu kan. Kadang-kadang ada yang dari Arab. Iya benar. Dari orang udah kenal. Sampai kita dewasa gitu kalau sahabat itu. Iya. Gitu. Nah, Misal Iya kalau menurut Salsa gimana? menurut aku sih ya 11-12 sama jawaban kalian ya, karena sahabat itu kayak ya udah selalu menemani. Beda sama teman tuh kayak vibes-nya tuh beda. Iya. Kan kayak kalau teman tuh ibarat kayak sekedar Cerita. cuman misal nih kita lagi di sekolah, dari kampus atau di mana gitu, nah cuman ketemu aja udah teman kenalan gitu kan. Kalau sahabat tuh kan kayak udah, oh lu lagi di mana misalkan, yuk main yuk misalkan, kayak mau kemana aja tuh sama dia misalkan, kayak udah lebih enak kan sahabatan sama dia, kayak aku tuh lebih nyambungnya sama dia gitu. Iya sih. terus jelek buruknya juga udah Iya, tahu. kayak udah maklumi, udah terbiasa gitu kan udah biasa dan gitu kan. Sedangkan kalau sama temen tuh lebih kesungkan gak sih? Sungkan sih, lebih ke apa ya, kayak ibarat sama temen itu kita tuh masih malu-malu gitu. Kalau sama sahabat tuh kayak udah kita misal mandi bareng misalnya gitu kan. Kayak udah gitu. Tukeran baju Iya, sampai tidur sedang minum. Iya. dari segi kehidupan sehari-hari gitu Iya. kan. Kalau teman tuh kan ya masih agak ibarat canggung-canggung gitu kan, masih apa gitu. Itu sih menurutku. Nah, oke. Lalu nih ada ciri-ciri pertemanan yang sehat nih. Nah, menurut kalian tuh gimana sih ciri-ciri pertemanan yang sehat tuh, yang baik gitu kan, kayak positif gitu kan? Pertemanan yang sehat itu mungkin lebih ke kayak itu tadi ya, kayak balik bisa saling dukung, saling support kalau ada kayak suka maupun duka. Sedangkan kalau yang nggak sehatnya itu kayak manfaatin, terus kayak apa ya, kayak dia tuh cuman sekedar kenal nih sama kita temenan, tapi cuman kayak ya sudah, cuman sekedar ada butuhnya aja. Sedangkan kalau temen yang sehat itu ya sama sih sebenarnya kayak sahabat, cuman ya bedanya emang lebih nggak akrab aja gitu, tapi ya lebih kayak baik, bisa dengar cerita kita. Kalau teman baik itu kayak bisa menghargai dan juga bisa apa, lebih ke bisa saling support kayak gitu ya. Oke, benar sekali ya. Intinya nggak ngambil keuntungan sendiri aja.
untuk dia sendiri, Iya. tapi bisa menguntungkan buat keduanya kalau teman yang baik. Tapi kalau teman yang Gak sehat. nggak sehat itu hanya untuk menguntungkan diri dia sendiri. Tuh. Boleh. Kalau menurut Jihan gimana nih pertemanan, ciri-ciri pertemanan yang sehat itu kayak mana sih? Kalau menurut aku sih ciri-ciri pertemanan yang sehat itu ya misalnya itu bisa dilihat dari kayak lingkungan pertemanannya itu kan. Ya kayak misalkan lingkungan itu kan ada tuh kayak lingkungan pertemanan itu yang toksik gitu kan. Ya kayak misalkan dia itu kayak berkelompok gitu teman itu kalau circle gitu ya. kayak saling sesat circle gitu kan. Ada tuh kan. Iya, ada. Oke, benar juga sih. Lalu ada gimana nih cara mencari teman yang tepat nih? Nah, kan apakah teman itu bisa mempengaruhi kepribadian kita gitu? Menurut kalian gimana? Bisa? Karena baik buruknya teman itu pasti ada plus minusnya. Yang pertama itu buruknya itu kalau misalnya kayak apa ya, kebiasaan buruk dia itu misalnya kayak apa ya, misalnya kayak makannya junk food terus, jajan terus dia malas olahraga. Itu kan kita jadi kayak oh ya udah dia aja nggak olahraga, makannya aja sembarangan, ngapain Jadi kita kayak ikut gitu ya? Iya, jadi kayak ikutan ikut, jadi kayak ikut. Sedangkan kalau temen yang sehat itu kayak dia mau, kayak dia pikir cara ngomongnya aja tuh pasti beda. Kayak dia misalnya ngomongnya lebih dijaga, lebih ditata, nggak ada ngomong kotor, nggak ada Ceplas-ceplos. nggak ceplas, dan juga lebih kayak positif nih orangnya, lebih kayak iya, positive vibes. positive vibes. Dan itu bisa terpengaruh, dan itu bisa berpengaruh banget buat kita, apalagi kalau orangnya bisa sama kita, itu bakal ngaruh banget untuk keduanya gitu. Benar ya, karena aku juga kayak merasa enggak sih, kayak pernah lihat kayak quotes gitu ya, teman itu, orang itu mencari teman yang harus sefrekuensi gitu kan. Jadi kalau misalkan kita nggak sefrekuensi tuh jadi kayak nggak nyambung, Kayak nggak dapet gitu iya, kan, gitu ya. dan kayak nguras energi banget gitu kalau kita memaksakan beda frekuensi. Misalnya kitanya misalnya nih orang itu hobi ngerosting gitu kan, atau gibah. Nah, kita yang apa-apa misalnya nih nggak biasa ngomongin orang atau apa, kayak ih apaan sih nih orang, kayak ya udah langsung apa sih ngomongin orang, kayak gak ada ini, misalnya ngomongin cowok atau apa, Gibah. iya kayak ngejudge iya, nggak, bagi dia mungkin nggak penting ngomongin kayak gitu, buang-buang waktu. Itu sih menurutku. Ya teman itu memang berpengaruh orang, dan juga tapi tergantung individunya juga sih. Ya bisa terpengaruh atau tidak. Enggak Masing-masing ya. Iya. Karena kan ada beberapa individu walaupun temennya toksik ataupun suka gibah, itu kan dianya nggak akan ikut kalau dianya tetap kekeh sama diri dia untuk nggak ngikutin itu gitu. Harus buat iman. Itu yang buat Iwan. Nggak bakal ikut dalam lingkungan teman yang toksik tadi kan. Iya. Dia itu. Jangan sampai ikut ibarat terbawa arus. Pokoknya kalau ada yang jelek itu usahain jangan untuk ikut-ikutan. Iya, benar-benar. Kalau bisa kurangin. Ambil dari sisi positifnya aja dari. Iya. Tapi kalau nggak ada positifnya, ya gimana tuh? Kalau menurut Jihan gimana? Teman itu berpengaruh nggak sih sama kepribadian? Mungkin ada pengalaman pribadi atau Iya. dari sekolah ataupun dari orang tua itu. Teman itu mempengaruhi kita nggak sih? Atau gimana? Sebenarnya itu berpengaruh sih ya sebenarnya itu.
Ya kayak misalkan kita tadi tuh mengenal pertemanan pada saat di perkuliahan gitu kan. Nah jadi kita tadi tuh kayak misalkan dari orangnya itu dari sebelum kita masuk di dalam kayak lingkungan perkuliahan itu kan, awal tadi kita itu orangnya itu kayak introvert, kayak pendiam, kayak gitu kan, orangnya kayak malu-malu gitu. Nah terus pas sudah masuk terjun ke dunia perkuliahan gitu kan, mahasiswa, pas kita kenal dengan teman-teman baru itu, kita itu kayak tadi tuh kayak ikut gitu, dari mulai apa ya, kayak ngikut gitu sama teman yang kita tadi tuh, yang kita kenal itu kayak dia itu orang itu ekstrovert gitu kan, kayak banyak ngomong gitu kan. Nah jadi kita itu tuh jadi ngikut gitu apa yang di itu kan, apa di teman yang kita baru kenal ini tadi, ya kayak ikut jadi ekstrovert juga gitu tuh. Jadi sangat berpengaruh ya kalau berteman ini mempengaruhi kepribadian kita gitu. Oke. Nah, lalu cara memilih lingkungan pertemanan yang baik tuh menurut kalian tuh gimana sih? Caranya itu bisa dari diri kita sendiri, kan? Iya benar. Kalau bukan karena dari diri kita sendiri, gitu yang bisa kayak memilih, dia ini orangnya itu apa ya, nggak bagus nih, iya, nggak nggak baik, bagus. nggak sefrekuensi, Iya. bertolak belakang. Iya. Itu bisa dikasih benteng atau batasan buat Iya. nggak nyampe ke situ. Jadi kita harus pandai memilah pandai memilih pertemanan ya. Misal kayak misalnya dia nih negatifnya suka ngomong ceplos-ceplos, toksik, jadi ngomong anjing. jadi kita kotor gitu, mau basing gitu lah, asal-asalan gitu kan. ada harus diatur kayak. Tapi itu seperti contoh. Iya, gitu aja ya guys. Nah, lalu ada konflik nih dalam pertemanan. Di mana-mana kan dalam suatu hubungan itu pasti ada konflik ya, mau itu di keluarga, di percintaan atau apalah yang lainnya, pasti ada konflik yang enggak, hubungan tuh enggak selalu berjalan mulus ya. Pasti ada seperti itu. ada ributnya, ada kesalahpahaman, pasti itu terjadi. Ya. Nah kalau menurut aku sih biasanya itu tuh disebabkan karena miskomunikasi antara pertemanan itu kan, ada tuh ya Salah paham. ya Menyebabkan itu ya. seperti itu. Kayak misalkan itu perbedaan dari segi pendapat, terus lagi caranya apa ya, cara dia itu kayak pola pikirnya gitu kan, terus lagi itu atau ekspektasi yang tidak tersampaikan dengan baik di antara keduanya itu. Ya. Jadi jalan satu-satunya itu diomongin, mau jelek ataupun buruknya itu ya udah bilangin aja, mau dia terima ataupun enggak ya. Kalau dia terima ya alhamdulillah, diomongin lagi. Kalaupun enggak ya udah, yang penting kan kita udah tahu nih dia, kalau dia kayak gitu ya pokoknya harus diomongin, harus dikomunikasiin dua arah satu sama lain. Pokoknya jangan sampai terjadi miskomunikasi gitu. Jadi penyebabnya itu salah satunya itu ada miskomunikasi, kesalahpahaman, lalu perbedaan pendapat, Lalu cara nyelesainnya itu tadi dengan cara komunikasi dua arah ya, biar nggak terus-terusan terjadi biar semuanya tuh jelas, biar apa clear masalahnya. gitu kan, ya. Oke, solusinya itu.
Lalu ada pertemanan dan kesehatan mental nih. Nah, menurut kalian tuh apa sih dampak dari teman yang sportif ke kita gitu? Kita berteman sama orang yang sportif gitu, dampaknya tuh apa gitu? Dampaknya pasti banyak lah, kayak kita jadi lebih, kalau ketemu sama dia tuh bawaannya senang terus. Wah, ketemu dia nih akhirnya setelah dia banyak sibukan, karena kan mungkin dari dia kalau kita cerita dia suka kayak dengerin, nanti pendapat lebih mihak ke kita dan lebih mengerti seluruh apa yang kita maksud kalau kita ceritain. Tapi kalau dia nggak support, itu bakalan kayak percuma gak sih buang-buang waktu cerita, mau cerita sepanjang apapun kalau dianya aja nggak peduliin, nggak peduliin, kayak nggak dengerin gitu ya. cuma itu bakalan capek. Mending cari Orang lain nggak sih? buat ngelesain cerita Iya. gitu. Menurut Jihan gimana? Kalau menurut aku sih, jika di dalam suatu hubungan pertemanan itu kayak misalkan kayak membuat kita terus menerus apa ya, kayak merasa tertekan, kayak tidak dihargai ya. Merasa sendiri, Iya, nggak di support gitu ya? Ya, nggak merasa di support ataupun enggak sejalan gitu kan. Nah itu tuh perlu dipertimbangkan lagi sih kalau menurut aku ya, atau ya cari teman lain gitu bisa. Teman lain dalam artian buat cerita aja nih atau seterusnya nih? Ganti temen gitu kan? Iya, ganti teman ya, kayak kalau misalkan mau cerita ya ganti teman untuk kita berbagi cerita itu, untuk kita teman curhat gitu. Gitu ya. Nah, lalu ada pengaruh toxic friendship terhadap kondisi psikologis itu. Maksudnya? Aku nggak tahu. Cari dulu guys, kita tuh sih Nggak bisa mati pak. bisa. Kita lanjut ke yang lain dulu pertanyaannya. Sudah Oke, bisa. kalau gitu ya. Pada bisa Sudah ya? masuk. Pada bisa mati. Mati kali belum